Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai materi pada chapter 11 yaitu Control for Information Security. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, kelas K013, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Noval Rodi dengan NP Mahir 214, yang kedua ada Valentino Ardiansyah dengan NP Mahir 239, yang ketiga ada Nur Aini Amelia dengan NP Mahir 395, yang keempat ada Dawinta Trisna Putri dengan NP Mahir 411, dan yang kelima ada Wafat Dania Maufiro dengan NP Mahir 424. Pada pembahasan yang pertama, di sini ada Trust Service Principles. Trust Service Framework menjelaskan ada 5 prinsip utama yang menentukan keandalan sistem informasi atau sistem reliability, yaitu yang pertama ada security atau keamanan, yang kedua ada confidentiality atau kerahasiaan, yang ketiga ada privacy atau privasi, yang keempat ada processing integrity atau integritas pemrosesan, dan yang terakhir ada availability atau ketersediaan. Yang selanjutnya ada konsep dasar keamanan informasi. Yang pertama, security adalah masalah manajemen, bukan hanya teknologi. Yang kedua, manusia sebagai faktor kritis. Yang ketiga, ada model keamanan yang berbasis waktu. Lalu yang selanjutnya, di sini ada security adalah masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Keamanan informasi tidak hanya bergantung pada teknologi seperti firewall, antivirus, atau sistem keamanan yang lainnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan, dan pengawasan dari pihak manajemen. Siklus keamanan informasi biasanya meliputi beberapa tahapan, yaitu menilai ancaman dan memilih respon risiko. Yang kedua, mengembangkan kebijakan keamanan. Yang ketiga, mengimplementasikan solusi teknologi. Dan yang terakhir, memantau efektivitas keamanan. Manusia sebagai faktor kritis. Dalam keamanan informasi, faktor manusia memiliki peran yang sangat penting. Walaupun organisasi sudah menggunakan berbagai teknologi keamanan yang canggih, kesalahan atau kelalaian manusia tetap bisa menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran keamanan. Karena itu, manusia bisa menjadi weakest link atau kelemahan terbesar. Namun, manusia juga bisa menjadi aset penting dalam keamanan sistem jika memiliki kesadaran pengetahuan yang baik tentang keamanan. Agar keamanan informasi dapat berjalan secara efektif, organisasi perlu yang pertama, yaitu membangun security conscious culture atau budaya kerja. Yang kedua, memberikan pelatihan keamanan kepada karyawan. Yang ketiga, mengedukasi karyawan tentang berbagai ancaman keamanan seperti phishing, social engineering, dan piggybacking. Model keamanan berbasis waktu. Model ini menjelaskan bahwa tujuan untuk keamanan sistem bukan hanya mencegah serangan, tetapi juga memberikan cukup waktu bagi organisasi untuk mendeteksi dan merespon serangan sebelum penyerang berhasil merusak sistem. Rumusnya yaitu P, D tambah R. P atau protection yaitu waktu yang dibutuhkan penyerang untuk menembus sistem. D atau detection yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi adanya serangan. Respon yaitu waktu yang dibutuhkan untuk merespon dan menghentikan serangan. Setelah 3 konsep tadi, kita lanjut ke kontrol yang dapat digunakan untuk melindungi informasi. Kontrol ini merupakan berbagai langkah atau mekanisme yang digunakan perusahaan untuk menjaga sistem dan data dari ancaman atau akses yang tidak sah. Secara umum, terdapat beberapa jenis kontrol utama yang digunakan. Yang pertama ada physical security, yaitu melindungi akses fisik ke perangkat dan sistem. Lalu yang kedua ada processes atau prosedur atau aturan organisasi untuk mengelola keamanan. Yang ketiga ada IT solution, yaitu teknologi keamanan seperti antivirus atau firewall. Yang keempat ada change management, yaitu proses pengelolaan perubahan pada sistem agar tidak menimbulkan celah keamanan baru. Lalu ada cara mendeteksi serangan pada sistem informasi. Meskipun berbagai kontrol keamanan telah diterapkan untuk melindungi sistem, kemungkinan terjadinya serangan tetap ada. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki mekanisme yang dapat mendeteksi serangan secara cepat dan tepat waktu. Metode yang digunakan untuk mendeteksi serangan yaitu antara lain, yang pertama ada log analysis. Organisasi menganalisis log atau catatan aktivitas sistem
untuk menemukan aktivitas yang tidak normal atau mencurigakan. Yang kedua ada Intrusion Detection System atau IDS, sistem yang memantau lalu lintas jaringan dan memberikan peringatan jika terdeteksi aktivitas yang mencurigakan atau serangan. Yang ketiga ada honeypots, sistem umpan yang sengaja dibuat untuk menarik penyerang sehingga aktivitas mereka dapat dipantau dan dipelajari. Dan yang keempat, continuous monitoring, yaitu pemantauan sistem secara terus-menerus untuk memastikan ancaman keamanan dapat dideteksi secara lebih cepat. Respon terhadap serangan sistem informasi. Untuk dapat merespon serangan dengan efektif, organisasi biasanya menerapkan beberapa mekanisme dan peran penting dalam penanganan insiden keamanan informasi. Pertama ada Computer Incident Response Team. Yang kedua ada Chief Information Security Officer. Di sini ada recognition atau identifikasi. Yang kedua containment, pengendalian atau pembatasan. Yang ketiga recovery, pemulihan. Yang keempat ada follow up, tindak lanjut atau evaluasi. Yang pertama di sini menerangkan tentang Computer Incident Response Team, adalah tim khusus yang bertanggung jawab menangani insiden keamanan sistem informasi. Tim dibentuk agar organisasi dapat merespon serangan dengan cepat dan efektif. Dalam menangani insiden keamanan, CIRT memimpin proses respons insiden yang terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama recognition, identifikasi. Yang kedua containment, pengendalian atau pembatasan. Yang ketiga recovery, pemulihan. Yang keempat follow up, dan lanjut atau evaluasi. Yang kedua Chief Information Security Officer, pelaku manajemen yang bertanggung jawab atas keamanan informasi dalam organisasi. CISO tugas menetapkan kebijakan keamanan, mengawasi penerapan kontrol keamanan, serta mengkoordinasikan respon ketika terjadi insiden keamanan, serta mengkoordinasikan respon ketika terjadi insiden keamanan. Dengan adanya CISO, pengelolaan keamanan informasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efektif. Selanjutnya ada pengaruh teknologi baru terhadap keamanan informasi. Selain berbagai kontrol keamanan yang telah dibahas sebelumnya, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru terhadap keamanan informasi organisasi. Nah, 3 teknologi utama yang memengaruhi keamanan informasi yaitu yang pertama ada virtualization. Virtualization ini memungkinkan beberapa sistem berjalan pada satu server fisik. Hal ini meningkatkan efisiensi, tetapi jika server tersebut mengalami serangan atau kerusakan, beberapa sistem dapat terdampak sekaligus. Nah, yang kedua ada cloud computing. Cloud computing ini memungkinkan organisasi menyimpan data dan menjalankan aplikasi melalui internet menggunakan layanan penyediaan cloud. Karena data berada di luar organisasi, maka keamanan penyimpanan data dan kontrol akses menjadi sangat penting. Yang ketiga ada Internet of Things yang disingkat sebagai LOT. LOT ini adalah jaringan perangkat yang terhubung ke internet seperti sensor kamera atau perangkat pintar lainnya. Semakin banyak perangkat yang terhubung, maka potensi celah keamanan juga semakin besar. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih.